Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita mengetahui fadilah, keutamaan intidharus salati ba'da shalah. Menunggu salat untuk salat yang berikutnya. Setelah selesai salat, dia mengisi waktunya menunggu salat yang berikutnya. Dan ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, min alamati qabulil hasanati al-hasanatu ba'daha. Di antara tanda diterimanya amalan kebaikan seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dia mengerjakan kebaikan berikutnya, kebaikan berikutnya, kebaikan berikutnya. Setelah sholat, dia berzikir dengan zikir-zikir yang masyru', dengan zikir-zikir yang disyariatkan. Kemudian setelah itu, dia isi lagi dengan sholat sunnah rawatib. Setelah itu, dia isi lagi dengan kegiatan yang lainnya. Mungkin itu seperti yang sedang kita lakukan saat ini, yaitu duduk di majelis ilmu, atau mungkin pulang ke rumahnya, menghibur keluarganya, berbagi keserian dengan keluarganya lillahi ta'ala, membantu istrinya, membantu anaknya, mengerjakan tugasnya, atau yang lainnya. Dan tentunya, amalan yang paling tinggi, yang paling mulia adalah al-julus fi majalis dzikr, duduk di majelis-majelis ilmu, yang ini merupakan keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita taufiknya
hingga kita dimudahkan untuk bisa duduk di majelis-majelis ilmu, taman-taman surga. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, perkenankan di malam hari ini saya menyampaikan sedikit, berbagi sedikit faedah, yang mana tentunya yang namanya al-badal, pengganti, tidaklah mungkin sama dengan sesuatu yang tetap. Ya, yang namanya pengganti ya beda. Ya, nggak mungkin bisa wudhu disamakan dengan tayamum, gitu ya. Tentunya kita berharap semoga Al-Ustaz Monari bisa diberikan kesempatan di lain waktu untuk bisa kembali di sini, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi tidak mengapa kita isi sedikit kekosongan waktu ini dengan membaca beberapa hadis atau membaca beberapa faidah yang masih ada kaitannya dengan apa yang biasa disampaikan oleh beliau di tempat ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, tentunya yang biasa dibahas di malam hari ini, di Jumat malam, adalah pembahasan tentang adab, pembahasan tentang akhlak, yang Masya Allah sudah berjalan, alhamdulillah, terus berkesinambungan, istiqamah. Ini merupakan sesuatu yang sangat kita harapkan, suatu amalan itu terus berjalan. Akan tapi mungkin kita ambil sedikit beberapa hadis yang mungkin dengannya kita bisa mengulang sedikit kembali tentang pentingnya mengapa kita belajar tentang adab ini, belajar tentang akhlak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, salah satu daripada bimbingan Islam yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi, memiliki kedudukan yang sangat luhur, memiliki kedudukan yang sangat agung, yang mana ini pula merupakan salah satu misi dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan merupakan hal yang wajib ada pada diri seorang muslim, yang mana dengan dia memiliki hal tersebut, dia menjadi muslim yang terbaik, yaitu al-akhlaqul karimah, al-adab. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, akhlaqul karimah yang mungkin bisa kita bahasakan dalam bahasa kita budi pekerti, ya, etika, ya, dan yang lainnya, adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Sesuatu yang sangat urgent yang harus ada pada pribadi seorang muslim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, akhlaqul karimah ini diperlukan dalam banyak hal. Adab, etika, budi pekerti, ini diperlukan dalam banyak hal. Dalam bermuamalah, berinteraksi, dalam berumah tangga, bainahu wa baina zaujati, antara dia dengan istrinya, antara dia dengan anaknya. Dia butuh akhlak, dia butuh adab, dia butuh etika. Antara dia dengan koleganya, dengan sahabatnya, di sana ada batasan-batasan, di sana ada bimbingan-bimbingan syar'i yang mana harus diterapkan oleh seorang muslim dalam dia berkawan. Begitu pula dalam berdakwah, dalam seorang berdakwah menyampaikan agama Allah, menjelaskan agama Allah, menyebarkan agama Allah. Di sana juga ada rambu-rambu, di sana ada etika-etika yang harus diperhatikan oleh seorang dai, oleh seorang yang berdakwah. Itu pula adab dalam thalabul ilm, dalam menuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu, seorang santri, dia harus memiliki adab-adab. Seorang ulama bahkan sekalipun, dia harus memiliki adab-adab. Dalam berjual beli, dalam bermasyarakat, semua itu harus dihiasi dengan akhlak, dihiasi dengan adab, dihiasi dengan budi pekerti yang mulia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, yang mana akhlakul karimah ini akan menggambarkan jati diri seorang muslim. Ya. Bahkan sebuah masyarakat disebut masyarakat yang baik, disebut masyarakat yang sukses, manakala mereka menerapkan akhlakul karimah di tengah-tengah mereka. Tidak bisa kita bayangkan apabila masyarakatnya akhlaknya buruk, perilakunya buruk, tutur katanya buruk,
kelakuannya keji, mungkin tidak bisa disebut sebuah masyarakat. Tentunya sebuah komunitas itu terbentuk dikarenakan mereka saling memahami, dikarenakan mereka memiliki akhlak, dikarenakan mereka memiliki nilai-nilai yang mereka tinggikan, yang mereka junjung, yaitu akhlakul karimah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, maka permasalahan ini adalah permasalahan yang sangat penting. Permasalahan akhlak bukanlah perkara yang sepele, bukanlah perkara yang bisa dianggap remeh. Masing-masing dari setiap masyarakat harus memiliki hal ini, terlebih dia adalah seorang muslim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam secara kepribadian disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sosok yang memiliki akhlak yang agung, memiliki akhlak yang mulia. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang sangat agung. Di sini konteks ayat ini konteks pemujian, memuji. Allah Subhanahu wa taala memuji baginda Rasul alaihi salatu wasallam. Engkau wahai Muhammad sungguh benar-benar berada di atas akhlak yang sangat agung, akhlak yang sangat mulia, akhlak yang sangat luar biasa. Dan bahkan hal tersebut pun dipersaksikan oleh para sahabat beliau alaihi salatu wassalam. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, hadisnya sahih. Anas mengatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang terbaik akhlaknya, orang yang paling baik budi pekertinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita lihat persaksian Anas. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Bukan semata-mata ubudiyah beliau, bukan semata-mata ibadah beliau yang paling baik. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak kita ragukan beliau adalah orang yang paling baik apanya? Ibadahnya. Orang yang paling baik amalannya. Orang yang paling khusyuk. Beliau alaihi salatu wassalam memang orang yang demikian. Bukan hanya beliau adalah orang yang paling baik akidahnya, tauhidnya, keimanannya, bahkan terkait dengan akhlak, beliau adalah orang yang paling terbaik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, dan ini pula merupakan hal yang sudah lama diakui oleh orang-orang musyrikin zaman dahulu. Orang-orang musyrikin yang berada di tengah-tengah beliau. Meskipun mereka belum masuk Islam, mereka mengakui akan kebagusan akhlak beliau alaihi salatu wassalam, akan kemuliaan akhlak beliau, akan tingginya budi pekerti beliau alaihi salatu wassalam. Beliau alaihi salatu wassalam dijuluki di tengah-tengah kaumnya adalah dengan seorang apa? Al-Amin. Al-Amin, orang yang terpercaya. Gak sembarangan kita kalau mempercayai orang. Gak mungkin kita mempercayakan sesuatu tersebut kepada orang yang sembarangan. Kita tahu orangnya, kita kenal dia. Orang yang tidak pernah berdusta, orang yang tidak pernah khianat, orang yang tidak pernah melakukan hal-hal yang kotor, hal-hal yang keji. Sehingga dia dipercaya oleh kaumnya. Beliau biasa dititipi barang-barang berharga oleh kaumnya. Karena beliau adalah orang yang terpercaya. Mereka percaya kepada Muhammad alaihi salatu wassalam. Meskipun mereka tidak menerima dakwanya, tapi mereka mengakui bahwasanya Muhammad adalah orang yang jujur. Bahkan ketika kita mengetahui tentang sebab turunnya surat Al-Lahab, ketika beliau memanggil ya ma'syar Quraisy dan lain sebagainya, beliau mengatakan, jika aku memberikan berita kepada kalian di belakang gunung ini ada musuh yang hendak menyerang kalian, apakah kalian percaya kepadaku? Apa kata orang-orang Quraisy? Ma jarrabnaka kadziban. Kami tidak pernah mendapatimu sekalipun berbuat dusta. Subhanallah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an.
Di sisi lain Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai orang yang diberi tugas untuk menyampaikan risalah, tablighur risalah. Di antara misi dakwah yang paling besar yang beliau emban adalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Akhlak-akhlak umat ini. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, di dalam Adabul Mufrad, dan Imam Ahmad, di dalam Musnadnya, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mana hadis ini dihasankan oleh Imam Muqbil dan disahihkan oleh Imam Al-Albani, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq." Kata Rasul alaihi salatu wassalam, sesungguhnya aku diutus itu untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Dalam riwayat lain, masalihal akhlak, akhlak-akhlak yang saleh. Coba kita perhatikan lafaz ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlak yang saleh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, hadis ini menunjukkan akhlakul karimah itu sesuatu yang sangat mulia. Bahkan ini merupakan salah satu misi diutusnya Rasul alaihi salatu wassalam. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita lihat bahwasanya akhlakul karimah ini merupakan suatu hal yang sudah ada di tengah-tengah orang musyrikin. Akhlak yang baik itu sudah ada di tengah-tengah mereka. Karena kalau kata menyempurnakan, sudah ada belum berarti sebelumnya? Sudah ada. Sudah ada. Bahkan di tengah-tengah orang yang non-muslim sekalipun, di tengah-tengah orang yang sangat musyrik, sangat jahiliyah pada saat itu, akhlakul karimah itu sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang tetap mereka pegang. Dan Rasul datang untuk menyempurnakannya. Karena belum sempurna tentunya. Masih dengan tercampur aroma-aroma jahiliyah, aroma-aroma kesyirikan. Datanglah Rasul alaihi salatu wassalam untuk menyempurnakan akhlak tersebut. Beliau diutus kepada umat yang memang dari satu sisi mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ada satu poin yang masih bagus, yaitu apa? Yang masih mereka junjung, itu apa? Akhlak. Karena memang harus seperti itu dalam suatu masyarakat. Jangankan masyarakat biasa, orang-orang dahulu mereka berkabilah, bersuku-suku. Mereka memegang poin-poin dan juga hal-hal yang mungkin sangat penting bagi mereka sehingga tidak terjadi pertumpahan darah antar kabilah, tidak terjadi pertumpahan darah antar suku. Ini kan poin-poin yang dipegang adalah akhlak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, beliau datang apa? Untuk menyempurnakannya. Menunjukkan bahwa akhlak merupakan hal yang sangat penting. Bukan hanya untuk umat Islam, bahkan kaum musyrikin pun mereka mengakui akan pentingnya akhlak ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, yang kedua dari hadis tadi menunjukkan bahwa untuk seorang muslim, akhlak, budi pekerti, itu harus jauh lebih baik daripada muslim, orang musyrikin. Karena kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, mereka muslim, orang-orang musyrik, mereka berakhlak, mereka beretika hanya semata-mata karena kebiasaan atau karena hal-hal yang memang sesuai fitrah mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, tidak demikian dengan umat Islam. Kaum muslimin mereka berakhlak dikarenakan dorongan imtithal. Dikarenakan dorongan imtithal, meneladani. Karena memang berakhlak dengan akhlak yang baik, berbudi pekerti yang baik, memiliki akhlak yang tinggi, merupakan hal yang diperintahkan di dalam Islam, merupakan hal yang diperintahkan oleh Allah, merupakan hal yang dengannya Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kaum muslimin mereka berakhlak ini juga dalam rangka beribadah kepada Allah. At-ta'abbudu lillahi bil akhlak. Mereka beribadah kepada Allah dengan akhlak, bukan hanya semata-mata dorongan karena kebiasaannya seperti itu. Ya memang harusnya kayak gini. Harus beri berpekerti. Sama yang tua ya harus seperti itu. Sama anak kecil harus seperti itu. Kebiasaan di desa ini seperti itu, bukan. Dia beribadah kepada Allah, dia meniatkan lillahi ta'ala di dalam berakhlak ini. Dalam menjalankan ibadah, dia berakhlak. Dalam berinteraksi dengan koleganya, dia berakhlak. Dalam berniaga, dia berakhlak. Dalam bersahabat,
Dia berakhlak, kenapa? Imtithalan, dalam rangka mencontoh apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, karena Islam itu tidak hanya mengajarkan akidah yang kuat saja semata, keimanan yang murni, keimanan yang kokoh, tauhid yang murni, ibadah yang semangat ibadah, tidak. Tapi Islam, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, mengajarkan budi pekerti yang luhur, akhlak yang mulia, akhlak umat ini dibimbing. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, bahkan dengan akhlakul karimah ini seorang bisa mendapatkan predikat al-khairiyah. Al-khairiyah. Al-khairiyah itu dia bisa mendapatkan predikat muslim yang terbaik. Dia bisa mendapatkan predikat yang sangat tinggi, yaitu menjadi muslim yang terbaik. Terbaik di sini dalam pandangan siapa? Dalam pandangan Islam. Di sisi Allah, di sisi masyarakat pun demikian. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As, Rasulullah alaihi wasallam disebutkan oleh Amr bin Al-As, beliau mengatakan, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah mengatakan ucapan yang kotor, ucapan yang keji, ucapan yang tidak baik, wala mutafahisha, dan perbuatan yang tidak baik. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan ucapan yang kotor, tidak terbiasa dengannya, tidak sekalipun melakukannya. Wa kana yaqul, dan adalah beliau alaihi salatu wassalam bersabda, inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik budi pekertinya, paling baik akhlaknya. Predikat muslim yang terbaik. Bukan tadi bukan muslim yang sembarangan, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau dikatakan santri terbaik, pebisnis terbaik, berarti bukan orang sembarangan dong. Berarti bukan orang sembarangan. Ya. Pebisnis terbaik. Perhitungkan, nggak sembarangan. Diundang sana, seminar sini. Kenapa? Karena dia orang yang paling jago bisnis. Labanya banyak, cabangnya di mana-mana, berkembang bisnisnya. Kenapa? Dia bisnis yang terbaik. Lantas bagaimana bisa kemudian kita tidak mau mendapatkan predikat yang sangat tinggi, menjadi muslim yang terbaik indallah, di sisi Allah, dan tentunya pula di sisi masyarakat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka penting untuk kita perhatikan di sini, ya. Dengan akhlak yang mulia, dia bisa mendapatkan predikat sebagai seorang muslim yang terbaik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahkan dengan akhlak yang mulia pula dia bisa menggapai tingkatan orang yang memiliki ibadah-ibadah yang mulia. Tidak cukup sampai di situ. Ya. Dia bisa menjadi orang yang terbaik, dan di sisi lain dia bisa menggapai tingkatan orang yang memiliki ibadah yang mulia. Mari kita dengarkan hadis yang masih juga ada di Adabul Mufrad dari Imam Bukhari radhiyallahu rahimahullahu taala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajatil qa'imi bil lail as-sha'imi bin nahar. Sesungguhnya seorang bisa mencapai sebuah tingkatan dengan akhlaknya dia yang baik. Dia bisa mencapai tingkatan orang yang mengerjakan sholat malam dan orang yang berpuasa di siang hari. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, bisa kita bayangkan betapa besarnya amalan tadi. Sholat malam. Ayo, mungkin kita bisa koreksi diri. Yang mungkin cuma witir 1 rakaat, 3 rakaat. Itu aja ngerasain berat, ngantuknya minta ampun, Masya Allah. Padahal kalau mau kita
cari yang paling ringan, yaitu apa? Mengerjakannya setelah sholat Isya itu boleh. Ya. Rasulullah SAW pernah berwasiat kepada sahabatnya, ya salah satu wasiatnya adalah wan utira qabla an anam, dan aku diwasiati oleh Rasulullah agar aku melakukan sholat witir sebelum tidur. Kadang syaitan itu masuk dari pintu-pintu menggambarkan ini amalannya sangat mulia. Misalnya kayak tadi sholat malam. Kita mau sholat malam, udah kadung tiduran. Datang syaitan, nanti aja. Akhir malam lebih utama, lebih afdal, lebih mulia, waktu yang terbaik. Padahal sebenarnya dia kalau sebentar ambil wudhu, kemudian sholat, kemudian dia setelah itu tidur. Karena dia tahu kondisi dirinya. Kayaknya nggak bakalan bangun sampai adzan subuh sudah. Setan pengennya bisa nanti aja. Afdolnya nanti. Yes. Dilus-lus ya. Tidur, tidur. Bunyi alarm, skip. Tidur lagi, skip lagi. Sampai adzan subuh. Tidak mendapatkan keutamaan sholat. Skip terus alarmnya. Kenapa? Seperti itu. Dingin. Aduh ini. Aduh istri saya aja belum bangun. Aduh anak aja masih ini. Lah nanti lagi. Taswif, menunda-nunda amalan merupakan salah satu dari bisikan syaitan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bagaimana kita lihat di sini kata Rasulullah SAW, sungguhnya seorang muslim dia bisa mencapai derajatnya orang yang mengerjakan sholat malam, mengerjakan puasa di siang hari dengan akhlaknya yang baik. Ini amalan yang berat loh. Sholat, puasa. Kita bisa bayangkan orang yang melakukan ini adalah orang yang ahli ibadah. Masya Allah. Just. Mantap. Sholat malam, siangnya puasa. Sholat malam, siangnya puasa. Lihat. Yang ada di bayangan kita orang yang seperti ini adalah abid, saleh. Orang yang ahli ibadah. Orang yang saleh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Disebutkan dalam hadis ini, kita bisa menggapai derajat itu dengan akhlakul karimah. Sebab kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, akhlakul karimah itu harus kita tunjukkan setiap harinya, sepanjang hari, sepanjang hidup, sepanjang hayat. Kalau puasa ya siang, malam, sholat ya malam. Tapi akhlakul karimah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, sepanjang hari harus kita tunjukkan. Bangun tidur, akhlakul karimah. Mau tidur sampai mau tidur. Enggak mungkin seorang di pagi hari berakhlak dengan akhlakul karimah, siangnya jahat. Ya kan? Sore akhlaknya baik, Masya Allah. Ya, saya pikir bagus banget akhlaknya. Malamnya bejat. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, oleh karena itu Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan orang yang mempertahankan akhlaknya seperti orang yang apa? Di malam hari, puasa di siang hari. Kenapa? Dia menjaga dirinya, dia menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, dia menjaga muruahnya, dia menjaga akhlaknya. Berat. Bisa dikatakan lebih berat dibandingkan ibadah yang mulia tadi. Coba kita bayangkan. Kadang di pagi hari ketemu orang tua, Masya Allah. Baik. Ketemu temannya yang satu yang baik. Masya Allah. Masih ucapannya masih bagus. Baik. Ketemu temannya yang agak rame. Keluar satu ucapan tes. Kotor. Tes. Ketemu teman yang lain. Ghibah. Tes. Gosip ini. Tes. Tes. Menjatuhkan kehormatan orang lain. Menghibahi saudaranya. Dusta. Namimah. Kadzib. Kamu yang lain melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, jalanlah. Dan yang seterusnya. Berat kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan seorang yang menjaga akhlaknya, seorang bisa mencapai derajat al-qaim as-shaim dengan apa? Husnul khuluq. Dengan akhlak yang baik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan di yaumul qiyamah nanti, akhlakul karimah yang dimiliki oleh seorang hamba, yang dia berakhlak dengan penuh keikhlasan akan menjadi suatu ibadah yang membuat timbangan amalan hamba sangat berat. Mari kita dengarkan hadis yang juga di Adabul Mufrad dari Imam Al-Bukhari dan juga Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dan Imam Al-Wadi'i
Rasulullah SAW bersabda, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'mini yaumal qiyamati min husnil khuluq." Tidak ada satu hal pun yang lebih berat di timbangan seorang mukmin pada hari kiamat daripada akhlak yang baik. Termasuk keimanan seorang muslim adalah beriman dengan apa? Mizan pada hari kiamat. Beriman dengan apa? Mizan. Kita beriman dengan iman yang benar. Bahwasanya amalan setiap hamba di yaumul kiamat nanti akan ditimbang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meyakini tentang al-mizan ini memiliki neraca. Kaum muslimin rahimani wa rahmatullah jami'an, berarti memang bobot akhlak ini sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Manzilahnya sangat tinggi di yaumul qiyamah nanti. Bahkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak seorang hamba yang baik, dengan dia memiliki itu dia bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasul jannah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang hal yang paling banyak membuat orang itu masuk surga. Apa sih? Apa sih yang membuat orang itu paling banyak membuat orang itu masuk surga? Mungkin kita bertanya-tanya, apa ya? Puasa? Salat? Sedekah? Birrul walidain atau yang lainnya? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan husnul khuluq. Taqwallah itu hablum minallah. Interaksi antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar dia menjalankan perintah Allah. Benar-benar dia berhenti pada batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Dan husnul khuluq itu hablum minan nas. Antara dia dengan manusia, dia beretika, dia berakhlak dengan akhlak yang baik, dengan orang tuanya, dengan istrinya, dengan koleganya, dengan teman kerjanya, dengan rekan bisnisnya, dengan pembelinya, dan yang lainnya. Dia berakhlak dengan akhlak yang sesuai dibimbingkan di dalam syariat Islam. Ketika dia saleh antara dia dengan Allah, ketika dia saleh antara dia dengan makhluk Allah, dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, maka surga jaminannya biidnillahi taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, bahkan nanti di dalam surga orang yang memiliki akhlak mulia tempatnya bukan sembarangan tempat. Di surga nanti ada tingkatan-tingkatan yang sangat tinggi yang berbeda-beda. Mungkin kita pernah mendengar hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati manazil." Ya. "Inna ahlal jannah la yatara'awna al-ghurafa min fawqihim kama tatara'awna al-kawkab ad-durriya al-ghabira fil ufuq." Penduduk surga itu mereka melihat tingkatan-tingkatan yang di atas mereka sebagaimana halnya mereka melihat bintang di ufuk. Minasyarqi awil gharb. Dari timur ke barat. Tinggi sekali tingkatannya. Tingkatannya sangat tinggi. Rasulullah SAW ditanya, ya, tilka manazilul anbiya, itu adalah tempatnya para nabi. Kata Rasulullah SAW, bala rijalun amanu billahi wa saddaqal mursalin. Iya, itu adalah tempatnya para nabi dan orang-orang yang membenarkan para rasul. Kita lihat, di surga nanti ada tingkatan yang berbeda-beda kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Khusus orang yang berakhlak mulia ditempatkan pada tempat yang tertinggi di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Abu Dawud dengan isnad yang sahih yang disebutkan juga dalam Riyadhus Shalihin dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana za'imun li baitin fi radadil jannah liman tarakal miraa wa in kana muhiqqa." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku sebagai penjamin akan sebuah rumah di pelataran surga bagi orang yang meninggalkan al-mira, perdebatan yang jelek, wa in kana muhiqqa, meskipun dia berada pada pihak yang benar. Dia meninggalkan perdebatan tersebut. Kenapa? Dia takut dengan dia berdebat di tempat tersebut, karena al-mira dan jidal dalam bahasa Arab itu beda. Al-mira itu tercela. Kalau al-jidal itu masih ada baik, ada yang buruk. Di sini kata Rasul,
Bagi orang yang meninggalkan al-i'rab meskipun dia pada pihak yang benar, pada posisi yang benar. Dia takut dengan dia nimbrung di al-mira' tadi. Dia berdusta dalam sumpahnya. Atau mengucapkan kalimat-kalimat yang keji. Sehingga dia meninggalkan hal tersebut. Wali baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana maziha. Dan bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun sekedar bercanda, kata beliau, aku menjaminkan bagi dia rumah di bagian tengah surga. Kalau tadi di pelataran surga, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, tidak ada yang diharapkan oleh seorang muslim melainkan dia surga meskipun di pelataran yang baik. Iya kan? Siapa yang mau dianar? Tentunya kita semua berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa diselamatkan dari an-nar. Jangan mikirnya, lah paling cuma sekian hari atau sekian waktu. Siapa yang mau kaum muslim? Bahkan untuk melihatnya, apalagi dicelukan, apalagi merasakan panasnya, enggak akan tahan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jangan kemudian kita bermaksud, dengan kecil, paling sebentar di anar. La haula wala quwata illa billah. Di mana akal kita? Kita mengatakan pengen walaupun sebentar. Gak ada yang pengen kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bahkan mungkin walaupun seandainya hanya di tempat-tempat yang kecil di jannah pasti kita mau. Di hari yang seluruh manusia melihat amalannya, dibukakan pada hari tersebut, dia diselamatkan oleh Allah, itu karunia sangat besar. Kemudian kata Rasulullah SAW, wali baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Dan sebuah rumah di tempat tertinggi di jannah bagi orang-orang yang apa? Baik akhlaknya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, itu secara posisi dia di dalam surga. Secara orangnya yang memiliki akhlak bukan semata-mata dia sebagai ahlul jannah. Bahkan dia akan mendapati tempat yang sangat mulia, yaitu menjadi orang yang dekat majelisnya dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tadi dari sisi tempatnya, dia memiliki ditempatkan di tempat yang paling tinggi di jannah. Gak cukup sampai di situ. Dia menjadi orang yang sangat dekat dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan orang yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahasinukum akhlaqa, adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Kita di dunia ini mungkin senang ya kalau kita bisa menjadi pendampingnya para dai, pendampingnya para ulama. Jangan ditanya bagaimana orang-orang yang lalai mereka membayangkan bisa menjadi pendampingnya sepak bola terkenal, main film terkenal. Bangga. Bayanginnya aja udah bangga. Saya bisa CCR, duduk di sebelahnya, jadi orang yang melayani dia, jadi orang yang dekat dengan dia, majelisnya dekat. Bangganya minta ampun, Pak. Bangganya minta ampun. Itu baru bayangin. Gimana kalau ya benar-benar dekat dengan orang tersebut? Itu ahlul ghaflah, orang-orang yang lalai. Lantas kenapa kok kita sebagai seorang muslim rendah sekali tekadnya? Tujuan kita, tekad kita, bagaimana kita bisa mencapai tingkatan tersebut, yaitu dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana? Jannah, di surganya Allah Subhanahu. Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir, di tempat yang sangat tinggi, dekat dengan Allah. Dengan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling aku cintai. Dan kita meyakini bahwa beliau alaihi salatu wassalam ditempatkan di surganya Allah, dan kata beliau, dan paling dekat denganku, ya tentunya di jannah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, dan kita lihat berikutnya, wa inna abghadakum ilayya
Dan sesungguhnya orang yang paling aku benci, kata beliau, wa ba'adakum minni yaumal qiyamah, dan orang yang paling jauh majlisnya dariku pada hari kiamat, ats-tsartsarun wal mutasyaddiqun wal mutafayhiqun. Kata Rasulullah SAW, yang paling jauh adalah ats-tsartsarun. Ats-tsartsarun adalah orang yang banyak bicara, ngomong terus, bicara terus. Ya. Ke sana bicara, ke tempatnya si fulan bicara, si A bicara lagi, terus ngomong, terkenal. Dia adalah orang yang banyak bicara. Wal mutasyaddiqun. Al mutasyaddiqun adalah orang yang suka menguasai pembicaraan di majelis. Apa-apa harus saya ngomong. Temannya baru ngomong, saya ngomong. Wal mutafayyiqun. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami mengetahui at-tartharun wal mutasyaddiqun wa mal mutafayyiqun, dan siapa itu al mutafayyiqun? Kata beliau, al mutakabbirun, yaitu orang-orang yang sombong, jauh tempat duduknya dari Rasul, jauh dan dibenci oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Itu mungkin sedikit kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an yang bisa kita bacakan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada salahnya maka itu dari saya pribadi, dan jika ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan di malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.